Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel saya. Terima kasih sudah mengklik channel ini ya, dan juga sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, ini saya sedang di kolam indukan ya. Saya mau memperlihatkan nih, ada batu nih, 1 2 3 dan 4. Kita ambil dulu ya, kira-kira batu apa ini. Nih batunya teman-teman. Ya, kalau kita sebut ini batu kalsium yang ada di tubuh lobster. Nah, kok bisa ada di luar? Kalau ada batu seperti ini teman-teman, menandakan ada lobster yang dikanibal. Ada yang dikanibal tuh. Jadi lobster itu saat si lobsternya itu ganti kulit ya, akan terdapat batu kalsium ya seperti ini berada di kepalanya teman-teman. Nah, batu inilah nanti yang akan mengeraskan seluruh kulit atau cangkang dari si lobsternya itu kurang lebih 24 jam atau 1 hari. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kulitnya itu keras, itu nggak bakal dikanibal teman-teman oleh temannya itu. Nah, sekarang kita bahas dulu ya salah satu penyebab lobster itu kanibal ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di dunia perlobsteran ya, baru tahu ya. Jadi salah satu penyebab lobster itu kanibal teman-teman, yang pertama itu adalah kekurangan pakan teman-teman. Jadi saat si lobsternya ini kekurangan pakan, mereka akan saling kanibal ya, karena tidak ada pakan yang bisa dimakan ya teman-teman. Jadi pakan yang harus kita lakukan itu harus rutin ya. Dan penyebab kedua teman-teman, si lobsternya ini atau kolamnya ini ya terlalu padat ya. Jadi lobsternya itu terlalu banyak ya, dan tempatnya itu enggak luas. Nah, ini juga membahayakan ya. Jadi saat si lobsternya itu ganti kulit ya, dilihat oleh temannya, karena saat si lobsternya ini ganti kulit teman-teman, mereka itu akan mengeluarkan bau yang sangat amis teman-teman, bau yang sangat amis ya. Oke, kita pindah dulu ke sini ya teman-teman. Jadi itu tadi ya, mengeluarkan bau yang sangat amis dan bisa mengundang teman-temannya yang lain untuk mendekat ya. Nah itu. Dan faktor ketiga teman-teman, tempatnya itu kurang atau shelternya ya, kekurangan shelter ya teman-teman. Jadi shelternya itu sangat sedikit sekali, sehingga saat mereka itu berganti kulit, mereka tidak bisa bersembunyi ya, karena saat ganti kulit itu teman-teman, mereka itu membutuhkan shelter atau tempat persembunyian untuk mengeraskan kulitnya itu ya. Jadi selama persembunyian itu mereka akan melakukan pengerasan cangkang atau kulitnya itu ya, karena pada saat kulitnya itu belum keras ya, itu akan terjadi rawan kanibalisme teman-teman. Nah, ini yang bisa membuat lobster itu bisa dikanibalisme teman-teman. Nah, jadi sifat kanibalisme itu ya, sifat kanibalisme itu teman-teman tidak bisa dihilangkan ya. Jadi kalau ada orang yang bilang sifat kanibalisme itu bisa dihilangkan, saya rasa itu omong kosong ya, nonsen ya.
Jadi kalau kanibalisme itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi atau diminimalisir ya, bisa dicegah lah ya, sedikit mungkin lah kanibalisme itu bisa ya. Nah tapi kalau untuk menghilangkan itu nggak akan bisa, karena itu memang sifat yang diciptakan oleh Tuhan ya untuk si lobsternya ini teman-teman. Nah ini ya, jadi ada istilah itu teman makan teman, itu ada di lobster ini ya, teman makan teman. Nah, kalau di manusia itu mungkin istilah saja, kalau di lobster itu memang mereka makan teman betulan. Nah jadi bagaimana sih solusinya itu atau meminimalisir tingkat kematiannya itu yang diakibatkan oleh kanibalismenya itu. Nah ini ya teman-teman, mungkin saya akan beri sedikit ya penjelasan untuk menguranginya itu ya, kebalikan dari yang tadi ya, faktor dari lobster tadi kanibal ya. Yang pertama itu memberi pakan yang rutin teman-teman, jangan sampai pakannya itu kurang sehingga si lobsternya ini tidak memakan temannya sendiri, karena persediaan makannya itu banyak ya, pakannya itu banyak, jadi mereka lebih cenderung makan ke pakannya ya itu, atau memberi pakan yang lebih amis dari teman-temannya itu ya, misalkan keong itu kan amis baunya, jadi saat mereka memakan keong, saat ada temannya ganti kulit, mereka teralihkan dengan keong tadi ya, daging keong, atau kita bisa kasih pakan cacing ya. Nah jadi si lobsternya juga tidak akan melirik temannya itu yang ganti kulit atau kulitnya itu masih lembut teman-teman. Itu ya. Yang kedua, jelas ya bisa diterapkan dengan cara jangan terlalu padat. Nah ya ini contohnya nih, tuh ini padat nih, ukuran 2 inci semua nih ya. Jadi kalau kita menyetel kolam itu terlalu padat, secara otomatis akan lebih besar ya resiko kanibalismenya itu ya, karena mereka tidak ada tempat untuk menyendiri untuk kanibalismenya itu teman-teman. Terus yang ketiga ya, ini yang ketiga ya, yang ketiga teman-teman harus memperbanyak shelternya. Nah seperti saya ini kurang ya, jadi nggak usah ditiru teman-teman. Jadi harus memperbanyak shelternya teman-teman. Satu lobster itu ya satu shelter. Misalkan ada 200 lobster ya 200 shelter, atau bisa dilebihkan itu lebih bagus lagi. Misalkan dilebihkan 20 atau 50 shelternya ya. Ya shelternya itu bermacam-macam, bisa menggunakan paralon, genteng, atau roster ya. Jadi bisa macam-macam ya, bambu juga bisa kita gunakan ya teman-teman. Dan yang terakhir itu teman-teman, ini saya sarankan itu harus diberi tempat ya, atau ruang seperti ini ya, ruang untuk si lobsternya itu ganti kulit. Jadi lobster itu saat mau ganti kulit, mereka akan mencari tempat yang aman, yang jauh dari teman-temannya, tempat yang sepi, untuk menghindari terjadinya kanibalisme saat mereka itu baru berganti kulit itu ya. Dan terakhir nih teman-teman ya, terakhir ya, jadi jika ada lobster yang ganti kulit, sebaiknya segera dipindahkan ke tempat yang aman. Kita letakkan di ember atau di kolam lain ya, yang mungkin tidak ada lobster lainnya ya, atau teman-temannya yang lain teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk saya ini, pasti ada yang nanya nanti, bang kok ada lobster yang ganti kulit kok nggak dipindahkan. Kalau saya ini mau dipindahkan bisa repot ya, banyak seperti ini ya. Jadi dipindahkan satu-satu tuh pasti repot, karena setiap hari itu pasti ada saja yang ganti kulit ya, bisa 5 bisa 10. Jadi kalau kita pindahkan itu kadang nggak ini juga ya, nggak bisa juga ya kalau banyak seperti ini. Jadi yang bisa dipindahkan itu mungkin teman-teman yang baru mempunyai lobster 1 set ya, atau 2 set ya, seperti itu ya, itu bisa dipindahkan teman-teman.
ya. Kalau ketahuan itu langsung kita pindahkan, setelah ganti kulit kita pindahkan. Nah kalau seperti ini kadang tidak tahu ya, saya tidak ketahuan, atau saya lagi pergi kerja atau pergi keluar, itu kadang ganti kulit ya karena banyak teman-teman, jadi nggak mungkin saya harus pindahkan semua. Ya itu saja teman-teman video saya tentang kanibalisme ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru mulai budidaya lobster air tawar dan yang baru melihat lobster ya. Ini penjelasannya. Jika ada pertanyaan ya dan komennya atau kurang jelas dari video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya ya. Sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya.